Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, mari kita awali pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan membaca doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Baik anak-anakku, saya doakan Anda semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap menjaga kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan, senantiasa memakai masker, cuci tangan dengan sabun, dan juga menjaga jarak. Namun yang tidak kalah pentingnya adalah anakku tetap semangat dalam belajar maupun beribadah. Kajian kita pada pagi hari ini adalah terkait dengan KD 3.20, yaitu menganalisis prinsip-prinsip dan praktik ekonomi dalam Islam. Anak-anakku, bahwa kerjasama ekonomi dalam Islam yang kita pelajari saat ini adalah syirkah. Apa itu syirkah? Syirkah yaitu persekutuan antara dua orang atau lebih yang bersepakat untuk bekerja sama dalam suatu usaha, di mana keuntungan atau hasilnya adalah untuk mereka bersama dibagi sesuai dengan kesepakatan. Syirkah yang sesuai dengan syarak atau syariat Islam atau hukum Islam bertujuan untuk kesejahteraan bersama. Hal ini merupakan salah satu bentuk dari ta'awun atau saling tolong-menolong. Sebagaimana dalam firman Allah, surah Al-Ma'idah, surah yang kelima ayat yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Syirkah yang sesuai dengan ketentuan syara itu pada dasarnya harus dilaksanakan dengan niat yang ikhlas karena Allah SWT, kemudian dilaksanakan dengan sabar, penuh tawakal, jujur, saling percaya antara sesama anggota, bersih dari unsur kecurangan atau penipuan. Adapun macam-macam syirkah, anakku, nanti ada syirkah kerja, ada syirkah harta atau permodalan. Yang pertama adalah syirkah kerja, yaitu gabungan dua orang atau lebih untuk bekerja sama dalam suatu jenis perusahaan atau usaha tertentu, dan pembagian keuntungan dibagi sesuai dengan perjanjian atau kesepakatan. Biasanya orang yang bekerja sama dalam bidang ini masing-masing memiliki keterampilan tertentu dan juga modal yang jika untuk membuka usaha sendiri belum mencukupi, maka dia memerlukan yang lain, yaitu dengan cara bekerja sama. Manfaat syirkah kerja ini pertama, menjalin hubungan persaudaraan. Yang kedua, mematuhi ketentuan bersama, artinya rasa tanggung jawab. Berikutnya adalah untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan. Berikutnya, menyelesaikan pekerjaan besar bersama untuk kepentingan umat manusia. Dan yang terakhir, melahirkan kemajuan dalam segala bidang. Kemudian yang kedua,
dari macam syirkah adalah syirkah harta atau permodalan, atau bahasa agamanya adalah qirad, yaitu pemberian modal dari pemilik modal kepada seseorang yang akan memperdagangkan modal tersebut dengan ketentuan bahwa untung rugi ditanggung bersama sesuai dengan perjanjian. Hukum qirad atau istilah lainnya mudharabah adalah mubah atau boleh. Hal ini sesuai dengan firman Allah sebagaimana tersebut di atas, yaitu surah Al-Maidah ayat 2. Adapun hikmah penerapan mudharabah di masyarakat, yang pertama mewujudkan persaudaraan dan persatuan antara mukrid atau pemilik modal dengan muqtarid atau yang dalam hal ini kelompok orang miskin yang memiliki keterampilan untuk menjalankan. Yang kedua, untuk mengurangi atau mungkin menghilangkan pengangguran. Dan yang ketiga, memberikan pertolongan kepada fakir miskin atau yang menjalankan modal untuk dapat hidup mandiri. Berikutnya anak-anakku, ada kerjasama dalam bidang pertanian. Jadi kalau tadi ada kerjasama dalam bidang kerja tertentu, kemudian permodalan, dan sekarang di bidang pertanian yang ini juga banyak sekali terjadi di masyarakat kita. Dalam bidang pertanian ada namanya muzara'ah dan mukhabarah. Apa itu muzara'ah? Yaitu paruan hasil sawah antara pemilik dan penggarap yang benihnya berasal dari pemilik sawah. Jika benihnya dari penggarap disebut dengan mukhabarah, yaitu yang membedakan antara muzara'ah dan mukhabarah. Kalau muzara'ah itu benihnya dari yang punya sawah, sedangkan kalau benihnya itu dari yang menggarap, itu disebut dengan mukhabarah. Muzara'ah dan mukhabarah merupakan kerjasama di bidang pertanian yang dibolehkan dalam Islam sesuai dengan syarak atau hukum Islam, dan pelaksanaannya tidak ada unsur kecurangan dan pemaksaan. Adapun rukun muzara'ah dan mukhabarah, yang pertama, kedua pihak sudah balik, berakal, sehat, dan amanah. Yang kedua, sawah yang digarap betul-betul milik orang yang menyerahkan sawahnya untuk digarap. Yang ketiga, hendaknya ditentukan lamanya masa penggarapan. Yang berikutnya, besarnya bagian antara kedua belah pihak ditentukan berdasarkan musyawarah antara keduanya. Karena anak-anakku biasanya di daerah tertentu itu berbeda. Ada yang bahasa Jawanya mertelu, maro, dan merapat. Nah, itu dengan urf kemarin yang kita bicarakan di asas transaksi hukum Islam, bahwa kebiasaan yang berlaku di masyarakat itu berlaku. Dan yang terakhir, rukun muzara'ah adalah kedua belah pihak hendaknya menaati ketentuan yang telah mereka sepakati bersama. Kemudian yang berikutnya adalah musaqqah. Apa itu musaqqah? Paruan hasil kebun antara pemilik dan penggarap. Besar bagian masing-masing sesuai dengan perjanjian pada waktu akad. Jadi ada yang dibedakan antara sawah dengan kebun. Anak-anakku mungkin tahu kalau sawah itu biasanya banyak air. Kalau kebun itu banyak keringnya. Kalau sawah biasanya tanaman muda. Artinya tanaman muda itu tanaman yang sekali panen habis. Seperti padi, jagung, kacang, dan sebagainya. Kalau kebun itu biasanya tanaman tua. Artinya bisa berkali-kali dia panen. Umpamanya kebun jeruk, durian, dan sebagainya. Hal ini sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW sebagaimana diriwayatkan dalam sebuah hadis. Ani bin Umar radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam
amala ahla khaira bisyartim ma yakhruju minha min samarin au zar'in, rawahu Muslim. Artinya dari Ibnu Umar, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyerahkan kebun miliknya kepada penduduk Khaybar agar dipelihara oleh mereka dengan perjanjian mereka akan diberi sebagian dari hasilnya, baik dari buah-buahan atau hasil tanaman palawija. Hadis riwayat Imam Muslim. Manfaat dari muzara'ah, mukhabarah, dan musakoh anakku. Pertama, mewujudkan tolong-menolong antara pemilik tanah dan juga penggarap. Yang kedua, mengurangi atau mungkin menghilangkan pengangguran. Yang ketiga, memelihara dan meningkatkan kesuburan tanah. Jadi kalau tanah itu senantiasa ditanami, ternyata hasil penelitian justru tambah subur. Tapi kalau dibiarkan saja, maka hanya akan tandus. Kemudian usaha pencegahan terhadap terjadinya lahan-lahan kritis. Dan yang terakhir, memelihara, meningkatkan, dan melestarikan keindahan. Anak-anakku, mungkin itu yang bisa kita pelajari pada pagi hari ini terkait dengan syirkah. Anakku bisa melihat, mengamati di sekitar kiri kanan kita banyak sekali orang yang saling kerjasama. Ada orang yang sudah tua tapi dia memiliki lahan, kemudian ada orang muda yang masih punya tenaga, punya keahlian, nggak punya lahan. Nah, mereka kerjasama, yang punya sawah untuk bekerja sama dengan yang masih memiliki tenaga agar digarap dan hasilnya dibagi sesuai dengan kesepakatan. Hal ini bisa dipraktikkan dalam kehidupan di masyarakat dan itu salah satu bentuk dari ta'awun atau tolong-menolong. Demikian, mudah-mudahan anakku bisa mencerna dengan baik dan terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi saya ingatkan, sebagai ikhtiar insani kita menghadapi COVID-19, mari kita tetap melaksanakan protokol kesehatan dengan senantiasa mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, menjaga jarak, dan sebagainya. Mudah-mudahan kita senantiasa dilindungi oleh Allah SWT, tetap sehat dan semangat dalam belajar dan beribadah. Mari kita tutup pertemuan ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.